Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tudbox Studio dan kali ini kita akan membahas mengenai scope. Nah, jadi kalau teman-teman ikutin dari awal, seharusnya teman-teman udah tahu ya. Tapi kita di sini buat materinya tersendiri. Nah, jadi scope itu, di Java variable are displayed inside the region they are created. Nah, jadi variabel itu hanya bisa diakses di mana dia dibuatnya di ruang lingkup yang dibuat. Nah, ini biasa disebut dengan scope. Nah, scope itu yang kayak gini. Dari sini curly brackets atau braces. Nah, ini ya. Di sini atau kurung kurawal, dalam kurung kurawalnya di sini ini satu scope nih. Satu scope dari kurung kurawalnya. Di sini dari sini sampai sini. Nah, itu variabel ini yang kita buat, variabel X ini hanya bisa diakses di mana dia dibuat. Nah, jadi variabel X ini hanya bisa diakses dalam kurung kurawalnya ini atau curly bracketnya. Nah, kemudian kita tahu kalau program itu diakses atau dijalankan dari atas ke bawah, jadi X ini tidak bisa diakses lain di atasnya, lain sebelumnya. Ini cannot access X di sini ya. Code here I cannot use X. Nah, di sini kita nggak bisa akses variabel X. Nah, yang bisa diakses itu ketika di bawahnya atau line setelahnya ini. Nah, ini code here can use X di sini. Nah, langsung saja kita praktekkan dulu ya. Di sini kita kasih nama scope gini aja. Kayak ini. Nah, terus kita buat function mainnya, kemudian kita di sini. Nah, kita punya variabel X di sini. Kita kasih nama, kita kasih value 100. Nah, kita akses di sini X kayak gini. Nah, si X ini kalau kita akses di atas kayak gini, lain sebelumnya. Nah, ini bakalan error nih. Cannot be resolved to a variable. Nah, ini bakalan error. Nah, sama saja kalau kita punya function. Sebelumnya kan kita belajar function tuh. Kayak gini. Ketik void my data aja ya, kayak gini. Nah, di sini kan ada X nih. Kalau kita mau akses dia di scope yang ini, misal kayak gini ya, kita copy ini, nah ini bakalan error juga X nya, cannot be resolved to a variable. Nah, jadi variabel X ini hanya bisa diakses di dalam blok code-nya sendiri dan lain setelahnya atau baris setelahnya di sini ya. Nah, itu untuk scope. Nah, ada juga nih yang disebut dengan block scope ya. Jadi block code of code refer to all of the code between curly brackets. Nah, jadi semua kode yang dibuat yaitu yang berada di dalam yang ini ya, curly bracket atau curly braces. Nah, jadi variable declared inside a block of code are only accessible by the code. Nah, variabel yang dideklarasi di dalam sebuah blok atau dalam sebuah scope itu hanya bisa diakses antara curly brackets-nya aja gitu. Nah, jadi variabel hanya bisa diakses dalam kurung kurawalnya gitu. Which follows the line in which the variable was declared. Nah, jadi ini ada contohnya di sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman kita bisa langsung buat kayak ini ya. Ini saya cut dulu.
Kemudian di sini kita sebenarnya bisa langsung buat kayak gini nih. Ini kita buat block scope. Nah, jadi semua variabel yang dibuat di dalam sini, satu block scope ini, itu hanya bisa diakses dalam ini aja, dalam block scope-nya aja. Misal kita taruh di sini yang variabel x kita ya. Nah, jadi variabel x ini itu yang di atas ini kita komen aja dulu. Nah, ini hanya bisa diakses setelah line sini ya, setelah barisnya dan dalam block scope ini. Ini kalau kita akses x-nya di sini, nah ini bakalan error. Terus kalau kita akses x di sini juga, ini bakalan error juga nih. Nah, terus kalau di luar block scope ini, nah ini bakalan error juga di sini errornya. Nah, terus kalau kita mau coba buat block scope lagi di dalamnya, ini kita hapus dulu biar kelihatan. Ini turunin dikit. Nah, ini kalau kita buat dalam sini, nah ini bisa akses x apa enggak nih. Kita copy, kita akses x. Nah, ini enggak error, ini bisa nih, karena scope ini masih di dalam scope ini ya, scope yang di luarnya gitu ya. Tapi kalau kita akses di sini, walaupun dia di dalam scope sini, nah dia bakalan error nih. Dia error karena dia berada di atas ini ya. Nah, dia berada di atas line-nya ini. Harusnya dia berada setelah line X ini. Nah, jadi kalau di sini kita bikin variabel baru, new var X kayak ini, 50. Nah, ini kalau kita akses, nah ini bisa. Terus kalau kita akses di luar sini, nah ini bakalan error nih. Dia error karena ini hanya bisa diakses di dalam block scope yang ini. Nah, gitu. Nah, sama juga dalam pembuatan variabel ini saya hapus dulu. Pembuatan function ya yang tadi. Sorry. Nah, kayak gini. Nah, ini function di sini. Nah, ini tetap nggak bisa diakses ya, yang ini. Karena udah jauh beda. Di block scope-nya ini aja, di luarnya aja sini nggak bisa diakses, apalagi ada di function lain gitu ya. Nah, di sini bakalan tetap error nih. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin kita akan bahas OOP nanti ya, insya Allah kalau sempat. Nah, itu kita akan mempelajari bagaimana membuat objek dan sehingga kita bisa mengakses function-function ini ya di codingan lain dari file-file lain gitu. Nah, mungkin masih rada bingung ya untuk yang belum pernah pegang codingan, apalagi OOP gitu. Mungkin nanti insya Allah kita bahas di materi OOP gitu. Nah, jadi mungkin itu saja materi scope dan block scope ya. Happy developing guys.